أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa komen dan subscribe ya boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tinggal satu. Hmm. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wasyukurullah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi, syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi tempat yang terpegantungannya. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Azizu, ya Dabbar, ya Mutakabbir, ya Ghalik, ya Basir. Salah satu rukun iman. Salah. Ada seorang wanita, ini kisah nyata. Kita buat aja kisahnya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Mari kita puji panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, banyaknya wanita-wanita janda. Kenapa banyak? Mereka cewek-cewek matre banyak sekarang. Harta tidak bisa dibawa mati. Yang bisa dibawa mati adalah iman dan takwa kita sendiri kepada Allah. Satu. Yang kita mati nanti apa yang dibawa? Amal sholat. Amal. Sholat, amal, rezeki, maut. Itu sudah diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa banyaknya cewek-cewek matre? Gara-gara harta dengan duit. Dengan beda kata. Maka Allah itu tidak bisa kun fayakun. Apabila bumi terjadi hancur, mereka tidak bisa apa-apa. Kenapa? Hidup ini hanya singkat. Hidup ini hanya sementara. Akhirat hanya selamanya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu oleh dunia yang panas. Segala puji bagi kita sementara, akhirat hanya selamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semua mati semua. Hadap ilahi dunia yang dicari tak ada berarti. Ketika Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa sungguh-sungguhnya yang beriman kepada Allah, marilah kita jalankan perintahnya. Ini sudah mau masuk menjelang di tahun baru 2020. Marilah kita perbanyak ibadah sebelum hari kiamat. Marilah kita perbanyak salawat kepada junjungan kita Nabi besar. Siapa kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Kenapa begitu? Karena Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis. Apa? Menangis? Iya, memang benar menangis Rasulullah. Kenapa menangis? Waktu ditanya oleh Jibril, mengapa dijelaskan pintu-pintu surga yang ketujuh? Karena umat Nabi Muhammad melakukan dosa tapi tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis itu, saya pun membaca sebuah hadis itu. Saya memang udah lupa apa hadis itu. Kenapa gitu kok? Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah adalah sahabat Rasulullah pertama kali azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu maha besar, Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji, Allah itu maha adil. Kalau suatu hari nanti kita sukses, yang akan dijanjikan oleh hati kita sendiri, kita harus melaksanakan perintah. Jangan seperti Haji Buyung. Sekarang Haji Buyung ditangkap polisi kan, karena koruptor. Dan mengapa nomor 4 menang, padahal dia juga ikut koruptor. Karena Herdianto adalah anak Haji Buyung, seorang koruptor. Kenapa itu? Kenapa begitu? Padahal Pak Dano HMS atau disingkat dengan Bijak Mesra, beliau adalah seorang imam, rajin sholat, bukan karena dia tentara, bukan karena dia kapten, karena dia orangnya beriman, bertakwa. Belum habis jabatannya beliau rela ingin menjadi calon bupati. Karena mengapa begitu? Karena itulah salah satu orang yang nggak tahu tentang Islam ini. Mengapa mereka milih nomor 4? Padahal nomor 4 sama ayahnya sama-sama koruptor. Kita tidak bisa, karena itu akan dipertanggungjawabkan jawabkan di akhirat. Memakan harta yang telah memakan harta masyarakat di suatu saat nanti. Mengapa saya ngomong sekarang di YouTube ini? Saya akan turun tangan sendirinya. Saya akan menuntas agama Islam ini sampai selesai. Sampai terjadinya akan datangnya hari. Sampai datangnya seorang ulama besar yang akan datang. Mencapai tingginya ilmunya. Akan ada seorang ulama akan datang mencapai setinggi ilmunya. Ketika itu. Beliau rela Huta Baru ini, Pak Dano. Belum habis jabatannya sebagai tentara, sebagai kapten, dia rela menjadi bupati. Tapi yang menang nomor 4 anak Haji Buyung. Kenapa gitu? Aturannya kalah nomor 4 karena takutnya bentar lagi Herdianto akan menjadi koruptor seperti ayahnya sendiri. Maka seperti itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Betul kan? Itu nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Karena suatu saat ulama-ulama besar akan turun. Nanti ada seorang ulama besar akan turun sendiri. Ada nanti ulama besar akan datang sendirinya. Menemui Ustadz Abdul Somad LC. Ulama ini adalah keturunan dari Syekh. Yaitu keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Bukan Habib Rizki. Setelah Habib Rizki ada di bawah, di atasnya. Karena ada nanti seorang ulama. Ulama ini pintar ketika masa depannya cerdas. Ulama ini akan membalikkan Islam seperti yang diceramahkan oleh Nabi Muhammad SAW waktu penyebar Islam dia. Waktu penyebar Islam Nabi Muhammad, seperti itulah dia akan kembalikan Islam ini. Islam ini hancur karena apa? Karena umat manusia banyak yang melakukan dosa-dosa besar. Menghina Nabi Muhammad seperti anjing.
Al-Quran sudah diinjak-injak, tidak ada otak manusia. Memang enggak ada adab lagi manusia itu. Tidak ada adabnya. Manusia tidak ada adabnya lagi. Karena Rasulullah SAW itu bersabda. Lihat suatu saat nanti apa yang akan terjadi kepada mereka membicarakan rezeki sekarang ini. Karena tidak ada nanti. Lihat nanti ulama besar akan datang turun tangan. Ada nanti dari keturunan Rasulullah, yaitu yang pintar seperti dia kala dibuatnya ulama-ulama ini. Akan turun sendirinya. Kita berselawat dulu sedikit. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mengapa saya pirakan tentang itu tadi sebagian. Beliau orangnya baik. Tahu siapa tadi bilang? Pak Darno HMS. Belum habis jabatannya sebagai tentara. Beliau rela jabatan sebagai tentara. Beliau rela ingin menjadi bupati, tapi beliau kalah. Yang menang nomor 4. Padahal nomor 4 itu tukang koruptor, yaitu tukang koruptor Haji Buyung bersama anaknya Herdianto. Kita tidak bisa dipilih dia. Karena lihat, beliau itu baik. Tapi beliau sekarang sukses. Beliau sekarang udah direktur rumah sakit. Istrinya direktur rumah sakit di Aceh. Tahu siapa itu? Pak Darno. Pak Darno seorang petani menjadi tentara. Menjadi tentara ingin menjabat jadi bupati. Tapi beliau kalah. Karena apa? Padahal beliau itu belum habis jabatannya rela menjadi bupati. Pesan beliau kepada kita semua. Jangan menangis katanya. Walaupun dalam keadaan kalah. Apapun menjadi calon bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.